Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi hidayatihi nataqarrabu ilaihi bil hasanat wa la tajannabus sayyi'at ma damatis samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal muhtaramin sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus YKM Masjid Jami'al Muhajirin, para ketua yayasan, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, para tokoh agama, para asatidz, para hujat, wabil khusus al-mukarram imam kita Al-Mukarram Zahiri, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi. Tumbuh-tumbuhan bertasbih, hewan-hewan bertasbih, angin-angin bertasbih, pohon-pohon bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita nggak paham bagaimana tasbihnya burung, bagaimana tasbihnya air, bagaimana tasbihnya pohon-pohon. Maka kita sebagai manusia ini yang Allah bekali dibekali akal, sudah selanya senantiasa bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Maka kepada siapapun Nabi ini sayang. Kepada hewan-hewan, tumbuhan, anak kecil, orang tua, laki-laki, Nabi sayang. Kepada orang yang menyakiti Nabi, Nabi juga sayang. Maka wujudkan dalam diri kita ini sengaja ada sikap kasih sayang kepada makhluk-makhluknya Allah yang ada di atas muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini, bukan hanya anak istri kita saja, makhluk. Maka kalau kita sudah seperti itu, menyayangi makhluk yang ada di atas muka bumi ini, makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit akan sayang kepada diri kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tematik kali ini berhubung di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sengaja bahkan tema dengan keutamaan berakhlak mulia. Sebelum masuk ke materi akhlak mulia, saya nanya dulu kepada jamaah sekalian, bagaimana hukum mencintai Nabi? Bapak-bapak, apa hukum mencintai Nabi? Wajib, sunnah, mandub, mustahab, apa Pak? Wajib. Yang lain nggak ada.
Mencintai Nabi hukumnya wajib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjalanannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang berbuat fasik. Para ahli tafsir menjadikan ayat ini sebagai dasar. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa wajib bagi diri kita ya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang masyhur sering disampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, syaratnya ada fattabi'uni, ikuti diriku. Di dasar firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mencintai Nabi hukumnya wajib. Suatu ketika Sayyidina Umar sedang bahagia, maka lagi menggenggam tangan Nabi, maka Sayyidina Umar katakan, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ini perkataan Umar kepada Rasul SAW. Sungguh engkau ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Nabi sabdakan, belum Umar, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, maka sekarang demi Allah sungguh engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Nabi sabdakan, sekarang wahai Umar, al-an ya Umar. Jadi kecintaan kepada Nabi ya itu harus paling nomor satu, termasuk kepada diri kita sendiri. Umar ini contohnya ya, saya mencintaiku melebihi apapun kecuali diriku sendiri. Maka Rasul sabdakan, belum sampai diriku lebih cinta daripada. Dan hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga diriku Nabi Muhammad lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Jadi kecintaan kita kepada Nabi harus di atas segala apapun, termasuk kepada diri kita sendiri. Dan ini sudah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu. Mereka menukar nyawa mereka ya, berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengorbankan harta mereka demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada nilainya.
Nah, bentuk cinta itu Pak macam-macam. Cinta itu perlu pembuktian. Benar atau enggak Pak? Kalau ngomong cinta, semua orang bisa ngomong cinta. Perlu bukti. Buktinya apa? Kalau kita cinta Nabi, apa buktinya? Minimal kata ulama, pertama sering-sering baca sirah Rasulullah SAW. Perjalanan hidup Rasulullah SAW, itu nanti akan menumbuhkan cinta. Sering baca. Yang kedua, senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka salah satu bentuk cinta kepada Nabi apa? Meniru, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Di sini Allah pakai lakot taukid, lam dan kot. Allah sudah ngasih kabar dalam pribadi Rasul ada suri tauladan yang baik. Apapun. Di sini Allah nggak nyebutkan sholatnya Rasulullah, Allah nggak nyebutkan hajinya, puasanya, enggak, tapi fi Rasulillah. Jadi apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, kata Allah, uswatun hasanah. Apakah cara makannya, apakah cara tidurnya, cara berpakaiannya, cara jalannya, semuanya uswatun hasanah. Termasuk perilakunya. Ayat kedua sama. Allah bersumpah, wa innaka, huruf taukid juga, la ala khuluqin adzim. Allah sudah ngasih kabar ya kepada diri kita bahwa dalam diri itu ada suri tauladan yang baik. Allah yang maha agung menyematkan kata agung kepada manusia yang agung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat mulia di atas merupakan dalil pokok yang paling besar yang menurut tiap muslim agar meniru Rasul SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Secara bahasa akhlak, dari bahasa Arab al-akhlak jamak dari kata khuluq ya, yang berarti tabiat, kebiasaan, budi pekerti. Ada istilah juga bermakna keperluan. Tapi secara istilah, suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan. Keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan hukum Islam, disebut akhlak mahmudah. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan tersebut timbul tidak baik, maka disebut akhlak mazmumah, akhlak tercela, akhlak yang buruk. Maka kita ingat bagaimana akhlak Rasulullah ketika awal mula dakwah. Beliau sholat di samping Ka'bah, di belakang makam Ibrahim, sama Abu Jahal, sama Abu Lahab, sama Ubah bin Ubaid.
ketika Nabi sujud, di pundak Nabi ditaruh kotoran unta dan di punggungnya ditaruh usus hewan, Pak. Lagi sholat ditaruh kotoran unta. Apa yang Nabi lakukan? Nabi sabar. Nabi sabar. Apakah balas? Enggak balas. Sampai akhirnya Fatimah datang bawa air dibersihkan tubuh Rasulullah. Pernah suatu ketika orang kafir Quraisy ngumpul, Nabi datang dakwah, Nabi langsung dibully habis-habisan sampai setengah hari, Pak. Dibully habis-habisan sampai setengah hari. Akhirnya Zainab datang, putri Rasulullah SAW, tapi Nabi sabar. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi sedang jalan-jalan, ada orang Badui menghardik Nabi sambil menarik selendang Nabi. Muhammad, berikan harta Allah yang ada pada dirimu, karena itu bukan harta bapakmu. Sambil berkata keras, itu selendang Nabi ditarik, Pak. Saking kencengnya itu leher Nabi sampai membekas. Ini orang kampung minta, berikan harta Allah yang ada pada dirimu, karena itu bukan harta bapakmu. Apa itu Nabi? Wahai orang kampung, saya ini ya memang itu harta Allah, tapi saya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan mendapat balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan kepada diriku. Maka orang Badui katakan, tidak. Kenapa tidak? Nabi berkata, karena engkau tidak akan membalas keburukan dengan keburukan. Mendengar jawaban orang Badui seperti itu, Nabi tersenyum. Maka langsung bilang kepada sahabat, ya, wahai sahabat, penuhi 2 keledai orang Badui ini. Nabi nggak akan membalas yang namanya keburukan dengan keburukan. Nabi orangnya pemurah. Pada saat perang Hunain menang, dapat ghanimah paling banyak itu di perang Hunain. Onta, Pak, dapat onta itu 24.000 onta. Bayangin, ghanimah onta 24.000 onta. Terus uang kepingan perak 9.000 perak, belum kambingnya. Maka ketika saya itu seperti Umayyah bin Sufyan, ya, baru mu'alaf, orang kafir Quraisy melihat ghanimah tersebut, mereka pada tertarik. Nabi tahu, maka dikasih 100 ekor unta, kurang lagi, tambah sampai tiap orang mendapatkan 300 ekor unta. Nabi orangnya pemurah, langsung habis. Bahkan maaf orang Muhajir Ansor tidak dapat ghanimah pada perang Hunain. Pemurah. Bagi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini zaman semakin modern, zaman semakin maju, tapi akhlaknya semakin luntur, semakin berkurang. Kenapa? Nggak menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, kurang yakin. Padahal Allah sudah bersumpah sendiri, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Nabi bisa sabar, bisa pemaaf, bisa pemurah? Bagian daripada akhlak, karena fadilahnya, keutamaan akhlak itu sangat besar. Jadi akhlak secara bahasa tadi, segala sesuatu yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Ucapan bagian dari akhlak. Demo kemarin, Pak, huru-hara tanggal 28 Agustus ya, sampai 30 itu kan gara-gara ucapan, bener atau enggak? Ya kan? Gara ucapan, gara-gara joget-joget. Itu bagian daripada akhlak, ya.
Tapi demonya aneh, serentak satu Indonesia. Terus bakar-bakar, itu yang anehnya itu. Ya. Tapi pemantiknya adalah ucapan dan perilaku. Maka penting ya, yakin bahwa kita ini meniru Rasulullah, di situ ada nilai pahala. Pertama, orang yang berakhlak mulia mendapat kedudukan yang mulia. Innal abda la yablu bi husni khuluqihi darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dhaiful ibadah wa innahu la yablu bi su'i khuluqihi daraka jahannam wa huwa abidun. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat mencapai tingkatan yang tinggi di akhirat dan kedudukan yang mulia berkat akhlaknya yang baik. Di dunia dapat, di akhirat dapat kedudukan yang tinggi. Padahal sebenarnya lemah dalam ibadah, Pak. Meskipun ibadah kita lemah, berarti enggak seperti orang yang benar-benar dalam arti apa ibadahnya biasa-biasa saja. Yang wajib-wajib saja, sunnahnya yang standar-standar saja. Tapi kalau akhlaknya baik, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kelak di hari kiamat. Sebaliknya, ya, orang yang akhlaknya buruk, maka dia akan terjerumus dalam neraka jahanam, ya, walaupun dia adalah seorang ahli ibadah. Mudahnya begini, Pak. Ada orang bergelarnya, titelnya sampai profesor doktor, tapi kelakuannya nggak baik di masyarakat. Kira-kira orang atau masyarakat tersebut respect nggak sama dokter tersebut? Respect nggak, Pak? Ada orang titelnya banyak sekali, tapi ucapannya kotor, perilakunya nggak benar. Orang respect nggak? Nggak respect. Padahal perilaku yang baik akan mendapat kedudukan yang mulia di dunia maupun akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapat balasan surga yang paling tinggi. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Rasulullah SAW bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi surga. Dijamin sama Nabi dapat rumah di tepi surga, di pinggiran surga, bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Hilangkan jidal, kalau bahasa Qurannya, wala jidala wala fusuqa fil hajj. Lagi haji nggak boleh bantah-bantahan. Nah, orang kalau meninggalkan perdebatan meskipun benar, Nabi menjamin rumah di pinggiran surga. Aku juga menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun sifatnya bercanda. Jadi meninggalkan sifat dusta, ya, meskipun bercanda, jaminannya rumah di tengah-tengah surga. Hari ini kayaknya orang berbohong sudah biasa, dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi, rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya atau yang berakhlak, Pak, liman hassana khuluquhu. Jadi balasan surga orang yang akhlaknya baik itu surga paling tinggi. Dapat rumah di surga paling tinggi. Maka penting bagi kita sebagai orang tua, sebagai kakek, mengajarkan generasi anak-anak kita, cucu kita itu untuk berakhlak mulia. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak.
Atau riwayat Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diriku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Menyempurnakan akhlak, menyempurnakan budi pekerti. Nggak ada pejabat ya yang perkataannya kotor kalau akhlaknya sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Pemberat timbangan amal. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yabghadul fahishal badi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amalah murka terhadap orang-orang yang berbuat keji lagi jahat. Allah murka kepada orang suka berbuat jahat, apalagi berbuat jahat kepada rakyatnya sendiri, meres rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan. Allah murka. Jadi salah satu pemberat timbangan amal itu adalah perilaku kita atau akhlak kita. Apabila disebut akhlak, bisa ucapan, bisa tingkah laku. Itu akhlak keseluruhan sesuatu yang melekat pada setiap manusia. Dan itu akan diingat oleh orang. Oh, si fulan ini suka begini, suka begini. Oh, si fulan ini orang dermawan. Maka kalau timbangan amal kita ini berat, ya perbaiki akhlak kita. Selanjutnya, menjadi orang yang dicintai Nabi dan dekat kedudukannya kelak di hari akhir. Ada sahabat namanya Thauban, begitu cinta kepada Nabi. Kalau jumpa Nabi dia senang. Pulang ke rumah, ingat Nabi sedih. Sedihnya gimana? Nabi nanti ketika di akhirat pasti surganya paling tinggi. Sedangkan saya ini, meskipun sama-sama bisa masuk surga, belum tentu bisa melihat Nabi. Maka Nabi terenyuh mendengar cerita sahabat ini. Maka turunlah surat ya An-Nisa. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Barang siapa taat kepada Allah dan utusan Allah, maka mereka akan bersama orang yang diberi nikmat kepada mereka daripada nabi, para siddiqin, para syuhada. Dan orang yang berakhlak mulia, kedudukannya nanti dekat dengan Nabi dan mendapat cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau Nabi cinta kepada diri kita, bapak-bapak senang atau enggak? Senang. Bapak dicintai Pak Prabowo senang enggak? Loh, senang enggak? Dicintai Pak Mulyono senang enggak? Ini dicintai Nabi, ya. Dapat cinta Nabi apa? Akhlak mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya dekat kepada diriku pada hari ini adalah orang yang berakhlak baik. Setiap orang sahabat saat itu meskipun masuk surga, kalau nggak lihat Nabi, nggak ada Nabi, sedih mak. Masuk surga nggak lihat Nabi ya kurang tetap, ya nikmatnya kurang. Manusia paling mulia. Bilal ini pak pernah ditegur sama Nabi dalam lewat mimpi. Bilal bin Rabah ini kan muadzinnya Rasulullah SAW, hidup bersama Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal,
Dia senantiasa sedih terus, ingat terus. Setiap sudut ketemu dia ingat sama Nabi. Akhirnya waktu itu Khalifah Abu Bakar ngirim pasukan ke Syam, ke Syria. Maka izin sama Abu Bakar, wahai Khalifah, saya izin ya, ingin ikut perang. Sama Abu Bakar dilarang, janganlah, kamu kan sudah banyak berjuang mulai dari awal. Abu Bilal tetap ngeyel, apakah dulu engkau memerdekakan hanya karena ini, agar engkau bisa memegang diriku? Maka Abu Bakar katakan, suruh saya memerdekakan engkau adalah karena Allah. Maka izinkan saya ikut ya jihad ke Syam. Ini singkat cerita, diizinkan Bilal pergi ikut perang rombongan, menang, tapi Bilal nggak mau balik lagi ke Madinah, nggak mau balik lagi ke. Maka setelah selang 2 tahun dimimpi oleh Rasulullah SAW Bilal ini, wahai Bilal, apa yang menghalangimu untuk menjenguk diriku? Wahai Bilal, apa yang menghalangimu untuk menjenguk diriku? Saya suruh ziarah ke Madinah. Terbangun dia termenung, langsung nangis terseduh-seduh. Paginya langsung menyiapkan bekalnya, melengkat kendaraannya, berangkat ke Madinah. Nyampe ke Madinah, ya langsung sholat. Setelah sholat langsung datang ke kubur Rasulullah SAW, nangis, ya meluapkan rindunya Bilal Rasulullah SAW. Dia nggak sanggup tinggal di Madinah ketika Nabi sudah meninggal. Kalau apa-apa ingat Nabi. Ketahuan Hasan Husain itu Nabi, maka diminta azan. Nggak mau petang, azan subuh ya. Akhirnya kan dipasang, karena hanya masuk Nabi azan, Bilal azan, nyampe lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad ini langsung tercekat suara Bilal, berhenti, nggak kuat nyebut nama Nabi, nangis terseduh-seduh. Azan dilanjut oleh Sayyidina Hasan, ya Pak, kekasih yang dicintai. Sama kalau kita ngaku cinta Nabi, ya maka akhlak kita meniru akhlak Rasulullah SAW agar dekat kedudukan kita kelak di hari kiamat. Menjadi mukmin yang sempurna imannya. Jadi orang beriman kalau imannya sempurna pasti akhlaknya baik. Akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum lidisam khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang baik-baik terhadap para istrinya. Ini Pak, ya malin Pak, sebaik-baik kalian yang baik sama istrinya. Nanti pulang-pulang istrinya kasih duit yang banyak ya Pak. Loh, mau jadi orang terbaik kan? Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya. Jangan istrinya dimarah-marahin melulu, ya. Jadi orang yang akhlaknya sempurna, ya itu imannya paling sempurna. Mendapat kedudukan yang menjaga sholat malam dan berpuasa di siang hari. Orang berakhlak mulia itu dapat pahala orang yang menjaga sholat malam dan puasa di siang hari. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imin lail wa sha'imin nahar. Ini hadis semuanya saya ambil dari kitab hadis ya. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mendapat derajat seorang yang selalu sholat di malam hari dan puasa di hari berkat kebaikan akhlaknya. Nah maka jangan disepelekan ya, tabiat akhlak itu jangan disepelekan. Dapat derajat atau pahala sholat malam dan puasa di siang hari. Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nas al jannah faqal taqwallahu wa husnul khuluq wa su'an aktsari ma yadkhulun nar faqal
al-ajwafani al-fam wal faris. Nabi ditanya tentang amal perbuatan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, maka beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini salah satu penyebab ya yang menyebab banyak masuk surga itu takwa Allah dan akhlak yang baik. Kalau bicara takwa tadi, apapun yang melekat pada setiap individu manusia itu namanya akhlak. Kalau yang baik namanya akhlak mahmudah, akhlak yang namanya akhlak madmumah. Sebaliknya, amal yang paling banyak masuk dalam neraka adalah dua lubang. Apa dua lubang? Al-ajwafani, mulut dan kemaluan. Mulutmu adalah harimau. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang itu sejauh mana dia menjaga ucapannya. Hanya gara-gara jangan mau dibohongi, Al-Maidah 51, satu Indonesia geger, ya kan? Hanya gara-gara perkataan anggota DPR tolol rakyat itu, satu Indonesia geger. Maka jaga lisan kita, wal faraju dan kemaluan. Bahkan orang yang mampu menjaga kemaluan dan lisannya, Nabi menjamin surga. Nah, yang paling banyak masuk ke surga takwa Allah dan budi pekerti yang baik. Akhlak terpuji merupakan anugerah terbaik. Faja'adhu al-arab min kulli makan faqala ya Rasulullah ma khairu abdil insan qala husnul khuluq. Usama bin Sari menceritakan bahwa ketika ia berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang seorang badui dari sejarah pedalaman lalu menikapi, wahai Rasulullah, apakah anugerah terbaik yang diperoleh manusia? Maka Nabi sabdakan, akhlak yang baik. Anugerah terbaik adalah budi pekerti. Orang berakhlak berlimpah pahala pagi dan petang. Innallaha la yudil abda minas sawab ala husnil khuluq kama yu'til mujahida fi sabilillah yagdu ali ajru wa jaruhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar memberi seorang hamba pahala berkat kebaikan akhlaknya, sebagaimana dia memberi pahala kepada orang mujahid di jalan Allah, pahala perlimpahan baginya di setiap pagi dan petang hari. Petang dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dapat pahala melimpah di pagi dan sore. Penunjang agama, innakum la tas'una nas bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastu wujuhin wa husnul khuluqin. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memikat hati manusia dengan harta kalian, tetapi kalian dapat memikat mereka dengan sikap wajah yang berseri dan akhlak yang baik. Muhammad Ibnu Sirin telah mengatakan bahwa akhlak yang baik menunjang agama. Keterangan dari tafsir Ibnu Katsir. Akhlak bisa meleburkan dosa-dosa. Ma min dambin a'dhamu indallah min suhur. Innal khuluqal hasana la yudhibu adz-dzunub kama tudhibu syamsa al-jadid. Tiada suatu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada akhlak yang buruk. Sesungguhnya akhlak yang baik itu benar-benar dapat melebur dosa-dosa sebagaimana sinar matahari mencairkan salju. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu benar-benar merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Innallaha yuhibbu ma'alil akhlak wa yukrahu safsafiha. Allah Subhanahu wa taala menyukai akhlak-akhlak yang tinggi dan benci terhadap akhlak yang rendah. Intinya begini Pak, di Indonesia ini kan kita sering tiap tahun ya mengadakan Maulid Nabi. Inti daripada Maulid Nabi bagian apa sebenarnya? Agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya semuanya tiap tahun saja. Hadir Maulid terus, ya bagus juga. Tapi memang ada yang nyangkut, ya.
Akhlak Rasul kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi nggak pernah berkata kotor, Nabi nggak pernah berbohong, Nabi orang yang pemaaf, Nabi nggak pernah berbuat dolim, nggak pernah membalas keburukan. Maka pahalanya sangat besar tadi, ya. Kau utang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Ini yang firmankan Allah, masa kita kurang yakin? Pakai sumpah, pakai non taukid, termasuk lakon kana juga pakai taukid. Maka mari kita sama-sama mendidik anak-anak kita ini, zaman yang sudah canggih sekarang ini Pak, tetap mereka berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dibuat maaf. Walaupun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.